Yuk kenali, siapakah pelopor konseling realita? Pelopor konseling realita adalah William Glasser pada tahun 1961. Ia mengembangkan terapi sendiri dengan menolak pendekatan Freud dan menciptakan terapi realita. Teknik-teknik konseling realita. 1. Menggali apa yang sebenarnya diinginkan konseling. Doing, menilai arah hidup klien dengan perilaku saat ini. Evaluation, mengevaluasi apakah perilaku klien membantu mencapai tujuan. Plan, membuat rencana konkret dan realistis untuk perubahan. Dalam praktik ini akan diterapkan penstrukturan konseling. Yuk harap disimak. Yuk kita mulai praktiknya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, ayo. Konselor membangun hubungan baik dengan pertanyaan terbuka dan general. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Anaya. Oh, emang dipanggilnya siapa? Dipanggilnya Naya aja. Oh, Naya, baik. Mau dipanggil Mbak atau Kak atau nama saja? Boleh Kak, tapi boleh nama aja. Oke, baik. Saya panggil Naya aja ya, sesuai nama. Baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah baik ya. Tadi kesini emang naik apa? Tadi kesini naik motor sih. Oh, naik motor. Iya. Ada yang naik motor sendiri atau ada yang nganter? Naik motor sendiri kebetulan. Oh, naik motor sendiri. Iya. Emang rumahnya di mana? Kok naik motor? Namanya di Bekasi. Oh, di Bekasi bagian mana itu? Di Bekasinya di bagian barat kalau nggak salah. Kurang tahu ya, tapi kayaknya di barat sih. Oke, baik. Emang dari Bekasi ke sini berapa lama? Kurang lebih 30, kalau macet 40 menitan. Oh, cukup jauh ya, lumayan Iya. jauh ya. Baik. Baik, jadi aktivitas Anaya di rumah saat ini sedang melakukan apa saja kalau boleh tahu? Kalau di rumah sih kebetulan saya kebanyakan beraktivitas di luar rumah ya. Jadi kalau misalkan di rumah cuman buat istirahat aja kebanyakannya, paling untuk bantu-bantu orang tua kayak nyuci piring lah atau masak dan lain sebagainya. Cuman kalau aktifnya itu di luar rumah. Jadi saya itu kan seorang mahasiswi juga kan. Selain mahasiswa juga saya kerja di suatu lembaga pendidikan sebagai guru, dan selain itu juga saya aktif di organisasi kampus gitu, di lingkup kampus. Oke, baik. Jadi Anaya ini seorang mahasiswa ya. Kalau boleh tahu di mana universitasnya? Universitasnya kebetulan saya di salah satu universitas Jakarta sih. Gitu. Oh, ngambil apa itu? Manajemen. Oh, jadi tadi Anaya juga mengatakan bahwasanya Anaya juga bekerja ya sebagai guru. Gurunya di bidang apa itu, Kak? Oh, kalau guru sih di preschool ya, jadi enggak yang resmi itu punya lembaga pendidikan, punya keluarga juga kebetulan. Jadi PAUD yang yang biasa aja. Jadi Anaya sering ketemu sama anak-anak kecil gitu-gitu ya. Oke. Jadi Anaya juga mengatakan sibuk organisasi ya? Iya. Organisasi apa itu kalau boleh tahu? Kalau di kampus sendiri saya terlibat di organisasi BEM fakultas sih. Jadi badan eksekutif mahasiswa lingkupnya fakultas saya gitu. Oke, baik. Jadi Anaya selain di rumah, di kampus maupun di kerjaan juga sibuk semua ya kelihatannya ya. Alhamdulillah ya. Jadi nggak di rumah mau, jadi ada kesibukan di kerjaan, di kampus juga ya. Oke, baik. Gitu. Konselor menerapkan eksplorasi pada klien. Saya melihat bahwa Anaya ini datang ke ruang konseling ini, apakah ada yang ingin Anaya sampaikan kepada saya? Ini Bu, ada beberapa masalah yang mengganggu. Oke, baik. Terima kasih ya Anaya sudah datang ke ruang konseling ini. Ketika Anaya nanti mau mengungkapkan masalah yang memang mengganggu Anaya ya. Oke, baik. Konselor mulai menerapkan penstrukturan dengan menjelaskan pengertian, asas, fungsi serta tujuan. Baik, sebelumnya apakah Anaya sudah pernah melakukan konseling? Belum sih Bu. Oh, belum ya kalau gitu. Baik. Tapi Anaya tahu tidak ya, konseling itu apa?
Tahu tapi nggak sepenuhnya tahu sih Bu. Baik, jadi Anaya belum tahu banget ya, tapi sudah tahu aja gitu ya bisa dibilang ya. Nah, saya izin menjelaskan ya. Baik. Jadi konseling ini adalah proses yang nantinya akan membantu Anaya ya untuk menyelesaikan masalah yang Anaya alami. Nah, di dalam proses konseling ini kita juga akan menganut 3 asas ya. Jadi asas yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Nah, asas ini nantinya apapun yang Anaya sampaikan kepada saya itu nanti akan saya rahasiakan dari khalayak umum dan tidak diketahui oleh umum ya. Nah, yang kedua yaitu asas keterbukaan, yang dimana nanti Anaya harus terbuka ya kepada saya tentang apapun itu. Anaya bisa menjelaskan kepada saya. Oke. Yang ketiga, Anaya juga harus punya asas kesukaraan, di mana proses konseling ini Anaya tidak ada paksaan kan dari siapapun? Nggak ada Bu. Iya, baik kalau kayak gitu. Nah, itu mengenai asas ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada sih Bu. Oke, baik kalau tidak ada. Terus kita juga punya fungsi konseling pada kali ini ya. Jadi konseling pada kali ini saya akan membantu Anaya untuk memahami masalah yang Anaya alami gitu, dan juga untuk membantu mengembangkan potensi Anaya dalam menyelesaikan masalah ini. Terus juga akan membantu Anaya dalam pencegahan masalah ini terjadi ya pada diri Anaya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait fungsi ini? Nah, cukup Bu, nggak ada. Oh, cukup, baik kalau kayak gitu. Nah, dalam proses konseling ini kita hanya dibatasi waktu yaitu 1 kali 30 menit ya. Oke, apabila nantinya kita tidak cukup untuk melakukan proses konseling, kita akan melanjutkan di hari lain ya, apabila diperlukan nantinya. Ya, ada yang mau ditanyakan perihal waktu? Nggak ada sih Bu. Baik, kalau nggak ada, ya saya ingatkan kembali ya. Jadi tujuan konseling ini saya bukan untuk menasihati Anaya ya, tapi saya akan membantu Anaya untuk menyelesaikan masalah Anaya ya. Oke, baik kalau kayak gitu. Sebelum memulai konseling, sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai proses konseling kali ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa di mana? Oke, baik. Berdoa selesai ya. Konselor melakukan pertanyaan terbuka sebagai transisi. Baik, tadi kan kita sudah berdoa ya terlebih dahulu sebelum masuk ke proses konseling. Nah, yang saat ini akan saya tanyakan, adakah Anaya yang ingin disampaikan atau diutarakan kepada saya? Silakan Anaya sampaikan dengan keterbukaan yang sangat terbuka ya, dan kesukaan Anaya. Silakan disampaikan. Iya Bu, jadi kalau untuk masalah saya yang pengen saya utarakan ya kenapa saya kesini itu kayak udah mengganggu gitu. Jadi saya putuskan untuk kesini. Yang pertama-tama itu pasti yang saya lagi mengganggu banget itu masalah manajemen waktu. Di awal kan saya udah ngomong terkait banyak jadwal saya gitu. Pun dari jadwal-jadwal yang saya punya, saya jadi nggak punya waktu untuk di rumah, untuk sekedar istirahat atau punya quality time sama keluarga saya juga kurang banget. Nah, dari jadwal-jadwal itu kan pasti dari pertama saya harus kerja dulu pagi, kerja PAUD gitu sebagai wali kelas di PAUD itu. Terus setelah itu saya harus jadi mahasiswa dan saya juga harus jadi seorang berfakultas gitu. Dimana tanggung jawabnya juga nggak sedikit. Dari pagi saya udah harus berangkat ke kantor, padahal malamnya saya harus kerjain tugas kuliah yang banyak gitu. Apalagi di semester ini juga pasti berat banget gitu buat saya. Di pagi-pagi juga saya harus buru-buru, entah itu tidur udah atau belum, gara-gara kerjaan tugas itu saya harus berangkat lagi kerja. Habis berangkat kerja juga saya diomelin sering diomelin atasan karena sering telat gitu. Sering telatnya juga karena saya terlambat bangun kah, atau malah nggak fokus di jalan, macet gitu dari kurang tidur tersebut. Setelah itu juga saya juga
apa namanya punya asam lambung kan, jadi mau nggak mau harus sarapan. Kalau nggak sarapan juga saya ada masalah juga tuh Bu, kayak terganggu perjalanannya atau terganggu aktivitasnya karena masalah asam lambung itu. Terus selanjutnya setelah dari kantor saya juga langsung pergi ke kampus dengan jarak yang 50 menit sampai 1 jam. Dan itu kan memakan waktu yang banyak juga ya Bu. Jadi saya juga merasa kayak agak beban gitu di situ. Terus di kampus juga pasti saya juga kena omel sama dosen karena yang pertama tugas saya tuh tadi entah kelar entah enggak, yang penting itu saya masuk kelas dulu. Kadang tugas saya juga belum diselesaikan, pas dibawa ke kelas juga pasti diomelin sama dosen karena nggak selesai itu. Dan juga saya telat juga kan karena jaraknya yang jauh, belum lagi ada macetnya, belum lagi nanti saya gangguan di jalan. Itu saya sering juga Bu kayak mendapatkan motor saya juga kadang rusak atau habis bensin gitu. Itu kan kendala ya Bu. Iya. Jadi pas masuk kampus itu beban juga buat saya. Terus habis pulang kampus sore saya juga langsung ngurusin dari fakultas itu yang nggak bisa saya tinggal juga kan, punya banyak tanggung jawab. Terlebih saya di situ juga di dalam bidang yang penting, yang cukup penting gitu, jadi nggak bisa saya tinggalin. Terus kalau udah malam terus nggak bisa langsung istirahat ataupun gitu bersapa ke orang tua gitu tuh nggak bisa. Paling cuma salim, habis itu langsung masuk kamar buat ganti baju dan ngerjain tugas lagi. Itu siklus yang benar-benar nggak bisa saya hindari dan mengganggu di bagian kurangnya istirahat saya lah, atau kepadatan jadwal. Bahkan untuk sakit aja saya nggak punya waktu buat sakit gitu. Terus selanjutnya mungkin ada masalah tentang finansial saya juga karena saya berangkat setiap hari. Jadi kan itu butuh uang ya, untuk beli bensin, yang untuk makan lah, untuk yang lain sebagainya. Jadi itu jadi masalah saya juga. Jadi banyak masalah yang membebani saya sehingga kayaknya ini mengganggu nih. Jadi saya harus punya ruang buat cerita ke orang yang tepat gitu. Untuk sekarang sih teman-teman saya kurang bisa diajak kerja sama ya Bu. Jadi kenapa saya memutuskan ke Ibu, karena ya saya percaya kalau mungkin yang tadi Ibu sudah jelaskan di masalah itu gitu, tentang asas-asas yang sudah dibicarakan saat saya sendiri, saya kayak oh ya udah gitu, percaya gitu atas saya sudah sekarang gitu sih Bu. Oke, baik. Tadi Anaya mengatakan bahwasanya Anaya kurang banget untuk manajemen waktu ya. Oke, tadinya Anaya yang pertama, Anaya seorang mahasiswa ya, sibuk kuliahnya dari Senin sampai Jumat. Iya, full. Iya, full. Masuk pagi siang, kadang pagi, kadang siang. Oke, baik. Berarti Anaya adalah anak kuliahan yang masuk full ya dari Senin sampai Jumat. Terus yang kedua, Anaya juga ikut organisasi di kampus ya? Iya. Sebagai bela fakultas juga, itu yang kedua. Terus yang ketiga, Anaya juga melakukan kerja ya sebagai guru ya. Nah, kalau boleh tahu itu maksudnya gimana? Kalau untuk suruh PAUD sebenarnya fleksibel ya. Untuk sehari-hari tuh masih bisa ada toleransi. Misalkan kalau saya masuk pagi gitu atau ada kelas pengganti itu saya masih bisa izin. Cuman kalau misalkan izin terus-menerus ya pasti ada teguran dari atasan, bahkan bisa penerimaan surat peneguran gitu. Jadi cukup bikin saya capek dan kayak mikir ini apa saya harus gimana gitu, apa harus keluar aja. Tapi kayaknya untuk pekerjaan itu kan membantu saya dalam hal materi ya, bukan saya butuh uangnya gitu kan, jadi nggak bisa terlepas gitu aja. Terus Ibu jadi masih bisa ada toleransi karena masuknya kan kalau kerja pasti pagi kan, kalau kuliah kan kadang pagi kadang siang. Jadi kalau misalkan kuliahnya lebih pagi ya saya izin. Oke, baik. Jadi itu kan tadi tentang kerjaan Anaya ya. Tapi kalau di kampus perihal tugas-tugas, nah ya nih ada terkendala tugas-tugas kuliah nggak sih gitu? Ada Bu, kebetulan kan karena kalau untuk saya sendiri itu kan karena mata kuliah itu kan banyak ya Bu. Iya. Jadi nggak semua mata kuliah tuh saya menguasai gitu. Dan dari situ tugas-tugas saya yang tercecer dari mata kuliah yang mungkin menurut saya tuh berat gitu. Jadi kayak susahnya karena itu mata kuliah menurut saya sulit, jadi saya susah mengerjakannya, jadi kadang-kadang banget ngejarnya gitu. Tapi untuk kelas nih kan Senin sampai Jumat, Anaya tetap masuk ke kelas. Saya usahakan karena kan kuliah prioritas ya. Oke, baik.
Tapi ada nggak sih mata kuliah yang memang pada saat itu anaknya juga sibuk dalam kerjaan gitu? Apakah tetap masuk atau ya udah saya izin aja deh gitu? Ada nggak sih gitu? Ada Bu, tapi untuk sejauh ini saya masih mengutamakan yang mana yang prioritas. Misalnya kalau misalkan kuliah itu lagi ada kuis atau lagi ada tugas besar gitu, jadi saya harus masuk kan. Jadi harus izin ke sekolah. Tapi kalau misalkan sekolahnya juga lagi ada acara atau lagi ada apa gitu yang mengharuskan saya masuk, walaupun di kuliahnya juga lagi ada hal yang penting juga, saya lebih mendahulukan kerja juga karena kan seprioritas-prioritasnya ini apa kuliah, saya kan harus memprioritaskan kerja gitu sebagai mata pencaharian utama saya juga. Betul ya, finansial tadi Ana yang sudah mengatakan. Nah tadi kan banyak yang kendala-kendala nih di tugas Anaya, di kerjaan maupun di organisasi ya, yang kita tahu juga saya pun waktu itu juga ikut organisasi ya, tugasnya sebanyak itu ya lagi, apalagi butuh rapat-rapat juga ya. Ya apakah sampai malam juga itu rapatnya? Iya Bu, kalau organisasi itu kan kebetulan lebih fleksibel ya, karena yang menentukan waktu itu juga saya dan teman-teman sebaya gitu. Jadi untuk organisasi menyesuaikan jadwal aja sih. Jadi mungkin bukan mengganggu bagian kuliah atau kerja, tapi mengganggu waktu istirahat. Oke. Itu sih. Karena waktu istirahat Anaya dipakai ya Iya, oleh hal-hal organisasi tersebut ya. Iya, karena kan rapatnya walaupun rapat nggak sampai malam, tapi kan banyak diskusi yang melibatkan waktu malam gitu. Apalagi jarak dari kampus ke rumah jauh, jadi walaupun selesainya lebih sore, tapi di perjalanan itu lebih lama juga kan. Oke, baik kalau gitu. Nah tadi Anaya juga sempat mengatakan bahwasanya kurang untuk me time nih sama keluarga, ke rumah datang cuma buat tidur salam gitu. Jadi kurang komunikasi ya jadinya sama orang tua yang mengakibatkan mungkin karena Anaya udah capek ya. Nah kalau boleh tahu me time sama keluarga itu kadang kapan atau Anaya kadang nggak ikut sama sekali nih dengan me time keluarga? Iya, pernah ada satu masa di mana saya lagi ada urusan organisasi, terus kebetulan keluarga saya itu ada kegiatan di kampung. Jadi pas mau pulang kampung itu saya nggak diajak, kan bukan nggak diajak sih, saya diajak tapi saya memilih untuk urusan organisasi itu sih waktu itu. Jadi saya tinggal, terus akhirnya saya sama teman-teman saya lebih ngurusin organisasi itu dibanding quality time sama keluarga. Walaupun itu bukan hal yang penting sih sebenarnya, cuman kan itu waktunya kapan lagi gitu kan. Tapi ya udah saya lebih milih ke situ. Saya lebih milih nginep di kosan teman saya gitu. Jadi untuk menangani Nah tadi udah ada beberapa hal yang sudah kita bahas ya, dari meeting keluarga, tugas-tugas Anaya, kerjaan, organisasi, dan segala macam. Nah Mulai masuk ke teknik Wan, yang dimana Wan ini berfokus pada keinginan klien yang paling utama. untuk kedepannya nih, atau wish atau keinginan Anaya itu mau yang kayak gimana memangnya? Diri kamu tuh kedepannya mau kayak gimana gitu? Apakah Anaya punya keinginan kedepannya mau kayak gimana? sebenarnya gini sih Bu, kalau ngomongin masalah masa depan lagi, Iya. saya lebih sebenarnya saya udah nyiapin plan gitu. Kalau untuk BMFWS gitu, BMF gitu, untuk organisasi itu sendiri, saya sebenarnya nggak ada masalah, karena mereka sangat amat opsional dan ya terserah gitu ya. Kalau mereka ikut, kalau enggak ya nggak apa-apa, nanti bakal ada referensi atau ada apa yang bisa saya baca. Tapi untuk kerja, kuliah gitu, itu saya pengen lebih terorganisir aja sih Bu. Karena kan kalau kuliah itu karena saya termasuk yang dapat kelas yang pagi gitu, jadi kan kelasnya itu bisa pagi bisa siang gitu kan. Jadi saya pengen punya jadwal kelas yang menetap gitu. Kalau siang ya udah siang aja, kalau pagi saya bakal cari kerjaan yang adanya di siang sampai malam gitu sih planning saya. Cuman sejauh ini saya pengen pindah ke kelas sore lah, atau kelas karyawan yang lebih menjanjikan gitu waktunya, yang gak mengganggu waktu istirahat saya gitu paling. Kalau untuk kerjaan saya belum nemu lagi yang kayak gimana, karena saya belum terlalu banyak eksplor sih. Oke, jadi keinginan Anaya kedepannya mau lebih sistematis, organisir, entah itu kuliah dulu, habis itu kerja. Tadi juga Anaya mengatakan bahwasanya pengen pindah ke kelas sore juga ya, gitu.
Oke, baik. Nah, tapi apakah dengan Mulai masuk ke teknik doing, di mana teknik ini berfokus pada perilaku klien yang sudah berusaha dalam mewujudkan wanita. Karena yang seperti kita tahu ya, zaman sekarang itu kan kalau kita nggak punya batu loncatan, nggak punya pengalaman gitu kan, susah buat nyari kerjaan yang lebih baik lah, atau apa ya, bahkan di kuliah pun kita juga harus punya batu loncatan sehingga lebih cepat lulus atau punya nilai lebih bagus gitu kan. Jadi saya sebenarnya nggak nyesel sih, cuma jadwal waktunya itu yang benar-benar bikin saya kesulitan sampai ya tadi yang saya bilang sakit aja saya nggak punya waktu kan. Jadi saya pengen ngebenahin itunya sih. Oke, baik. Anaya bilang sebenarnya nggak nyesel-nyesel banget, cuman ada fase yang dimana capek, pengen terorganisir juga gitu, ngajak yang kayak yang lain, Pengen punya jadwal tidur. Iya, tidur yang cukup ya. Selama ini yang aneh lakukan tidurnya tidak cukup kan, Cuman saya pernah tidur cuma 2 jam. Kayak tidur jam 4 subuh langsung siap-siap, tidur sebentar sampai jam setengah 7 pun itu saya telat lagi Bu. Jadi ya itu kan mengganggu kesehatan sebenarnya. Selanjutnya masuk ke teknik evaluasi, di mana konselor berusaha mengevaluasi perilaku klien yang menghambat keinginannya dan menyadarkan kliennya. Kalau kayak gitu kita evaluasi nih dari pertama-tama dulu dari jadwal kuliah. Kalau misal Anaya memang ke depannya mau pindah ke kelas sore, tadi menurut saya it's okay, nggak apa-apa gitu kan. Itu kan salah satu langkah ya untuk Anaya memperbaiki tadi tugas-tugas yang bahkan Anaya menunda ya. Nah, tapi apakah dengan pindah ke kelas sore itu Anaya jadi punya waktu yang banyak nih untuk istirahat gitu? Apakah sudah Anaya terlihat perihal itu gitu? Sebenarnya kalau untuk waktu istirahat sih pasti, walaupun saya pindah ke kelas karyawan pun kayaknya nggak menutup gitu untuk istirahat itu kan, karena kan even saya punya waktu di siang hari untuk istirahat pasti kepakainya untuk siap-siap lagi untuk bantu orang tua lagi kah kalau saya punya waktu gitu yang lebih, dan untuk kerjain tugas lagi pasti gitu. Jadi kayak seenggaknya jadwal saya rapih aja gitu sih. Kalau untuk jadwal tidur atau masalah yang lain saya udah pas aja sebenarnya sih. Nah itu mungkin tidur ini ya, istirahat kan juga kebutuhan ya, kebutuhan kita pasti lah. Kalau kita melakukan aktivitas pasti harus butuh energi yang fit kan. Nah kadang menurut Anaya itu nggak masalah ya, cuma kita kan nggak ada yang tahu ya sakit kita kayak gimana. Juga maksudnya orang tua kita yang juga ngurusinnya. Paling saranku kedepannya juga atur juga tuh istirahatnya supaya kita bisa lebih sinergi ke depannya, punya energi ke depannya gitu. Ya kalau menurut saya ke kelas sore itu nggak apa-apa, cuman paling saya menyarankannya adalah coba dibenahi dulu nih satu-satu yang jadwal paginya gitu kan. Misal tadi kan pagi kuliah ya, terus setelah pulang kuliah pagi itu kerja, habis pulang kerja kuliah. Oke, pagi kerja jam 8, enggak deh, jam setengah 8-an itu udah masuk, setengah 8, habis itu selesainya zuhur, habis zuhur sebenarnya jam 12.30 itu saya harus sudah sampai di kelas kan, tapi karena saya belum selesai kerja jam habis zuhuran, jadi otomatis saya cuma punya waktu 10 menit buat ngejar, tapi kan jarak dari kampus ke sekolah itu kan 1 jam, jadi saya otomatis ketinggalan kurang lebih 50 menit. Gitu. Jadi saya paling datang ke kampus itu maksimal jam setengah 2 udah nyampe kampus. Terus dari sampai maghrib itu paling lama. Maghrib, isya, terus saya isya suka ada diskusi lagi untuk membahas organisasi dan lain sebagainya. Baru habis itu Anaya lanjut pulang. Enggak, saya ngerjain tugas dulu. Pasti malamnya dia juga. Cuma tadi Anaya bilang bahwasanya tugasnya nggak sampai detail Bu gitu ya selesainya. Karena nggak kuat ngantuk.
Itu juga menjadi salah satu penghambat ya, Iya, istirahat betul. yang bilang tadi kan. Nah, mungkin saran saya kedepannya udah coba buat negosiasi belum ke sekolah perihal jam pulangnya lebih cepat gitu, mengingat Anaya masuknya 12:30 gitu. Belum sih Bu, gitu, belum kepikiran karena nggak ada waktu aja gitu. Nah itu juga tadi mungkin saran dari saya pun kedepannya coba didiskusikan terlebih dahulu ya sama pihak kerjaan untuk pulang lebih cepat 10 menit atau 20 menit supaya di kelasnya pun kekejap juga kan gitu. Nah untuk perihal tugas-tugas gitu, kalau semisal deadline-nya besok nih, terus apa yang Anda lakukan pada saat ini dengan waktu istirahat yang segitu? Paling saya ini sedang ajar di paginya dulu gitu. Tapi biasanya saya itu kalau tugas nyicil, karena kan waktu saya sempit kan, jadi nyicil dari mungkin 3 hari sebelumnya gitu. Kecuali kalau misalkan ada dosen yang ngasih waktu tuh malamnya gitu, malam terus besok harus dikumpulin. Paling itu kan biasa soal kuis lah atau gimana kan itu. Ya saya ngejar mau nggak mau dari malam sampai pagi walaupun kelasnya siang. Gitu karena kan paginya saya harus ngajar kan. Gitu. Jadi saya paling dari habis subuh saya ngejar, terus habis itu ketinggalan lagi kerjanya gitu. Telat lagi kerjanya tugas itu gitu. Iya, paling kalau misalnya tadi kerjaannya bikin telat ngerjain tugas, ya coba negosiasi juga ya yang tadi sudah saya katakan gitu. Maaf Bu segala macam, tugas saya tadi gini-gini segala macam gitu. Jadi lebih di negosiasi sama pihak yang ini, begitupun juga dengan jam pulangnya yang tadi sudah saya sampaikan ya gitu. Nah Selanjutnya masuk ke teknik akhir yakni planning. Konselor membantu klien untuk membuat planning yang akan dijalankannya dan membuat komitmen untuk menjalankan planning tersebut. Kita masuk ke perencanaan ke depannya nih. Kan tadi Anaya mau ngambil kelas sore. Misal ke depannya Anaya sudah berhasil ngambil kelas sore, apa nih rencananya, apa gimana manajemen waktu Anaya lakukan? Sebenarnya sih paling gini sih Bu, saya nggak tahu juga ya kalau mekanisme kelas sore itu kayak gimana, apa tugasnya juga kayak gimana, saya belum tahu banget, bahkan belum tahu gitu, belum ini lagi, cuma planning aja kalau di yang terlintas di otak saya. Cuma kalau untuk misal nanti saya beneran ambil kelas malam dan bisa gitu di ACC sama bina kampusnya, ya saya bakal melanjutin kuliah saya seperti biasa gitu, dan siangnya saya pakai untuk cari tempat di mana gitu untuk kerjain tugas kah, untuk lebih prepare buat kuliah, atau kadang kan ada tugas dari dari kerjaan juga kan, jadi saya bakal lebih ngabisin waktu di luar dulu, atau kalau misalnya lagi free saya bakal pulang ke rumah untuk istirahat dulu sampai mungkin maghrib lah, nanti saya boleh berangkat lagi ke kampus. Baik, tadi kan Anaya belum tahu ya mekanisme kerja sore, dan juga tadi kayaknya agak dicepet-cepetin juga tuh sama ya waktunya, kayak kerja tugasnya di mana, tempat mana kayak gitu. Nah tapi kalau di kampus Anaya ini ada kelas apa aja nggak sih kalau boleh tahu? Oh, kalau setahu saya ya kayaknya tuh ada kelas pagi. Nah, kalau pagi itu kan dari pagi sampai maghrib waktunya, jadi dosen kadang jadi jadwal kampus tuh udah dijadwalin gitu. Cuman kalau kelas sore yang setahu saya, yang saya dengar dari teman saya itu, dia kelasnya dari maghrib sampai entah jam 9 entah jam 10 saya nggak tahu ya gitu. Dan ada kelas karyawan juga, kayak kebanyakan di kampus saya juga, kan kampusnya juga ada kelas karyawan. Itu Sabtu Minggu, jadi Minggu tetap masuk, kampus masih buka gitu sih Bu. Oke baik, kan tadi ada 3 kelas nih, pagi, sore, sama karyawan kan. Nah, apakah Anaya punya planning gitu, istilahnya mau ke kelas karyawan nggak? Ya lebih fleksibel ya, pagi cuma Sabtu Minggu atau Senin sampai Jumat, kan tadi Anaya kerja juga ya. Ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Sebenarnya ada ya Bu, cuman sebenarnya gini, kalau untuk quality time itu kan ayah saya libur Sabtu Minggu, antara Sabtu atau Minggu itu salah satu ya. Jadi ke Sabtu Minggu itu saya usahakan kosong supaya
saya bisa konekkan sama orang tua saya. Jadi orang tua saya itu punya agenda bulanan atau kadang minggu, setiap hari minggu itu atau kayak malam minggu itu saya suka ada jalan-jalan kemana gitu untuk spend time together aja. Jadi di Sabtu Minggu saya pengen ngambil kelas Sabtu Minggu itu. Cuman kalau misalkan saya ada kelas nanti gimana kalau orang tua saya juga ada kegiatan kan. Jadi saya nyuri waktu buat orang tua dan keluarga saya tuh di situ di Sabtu Minggu. Cuman kalau misalkan itu jadi opsi yang terbaik ke depannya ya mau nggak mau. Iya. Tapi udah diskusi belum sama orang tua perihal misalkan kalian mau ambil kelas karyawan? Belum sih, karena kalau sejauh ini masalahnya saya pilih sih. Jadi kayak orang tua nggak tahu kalau orang tua saya tahu saya kerja, saya kuliah, saya punya organisasi tahu. Cuman untuk jadwal itu kan kalau jadwal dijelasin ke orang tua kan panjang. Jadi saya milih untuk ya udah orang tua tahunya saya lagi kayak gitu. Kalau untuk kesulitan saya enggak sih. Apalagi untuk ngambil kelas lain itu enggak. Oke, baik. Mungkin rencana saya ke depan gitu ya, untuk arahan untuk kamu sebaiknya ya coba merencanakan untuk negosiasi dulu ya kepada orang tua pihak kelas karyawan gitu. Atau kadang kan ada kelas online offline ya, bisa cuci pandang tuh buat Oh iya sih, komentar gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin disampaikan? Paling itu sih Bu, mungkin untuk kedepannya saya juga berharap buat dapat kerjaan yang mungkin lebih fleksibel aja jadwalnya kan, karena sebenarnya nggak selinear ya antara jurusan saya dan juga pekerjaan saya gitu, walaupun cuma hanya sambil guru PAUD gitu. Cuman saya lebih pengen dapat kerjaan di bidang saya kan. Kalau manajemen itu kan lingkupnya luas ya, di perusahaan juga banyak, dan perusahaan juga menyediakan sistem kerja WFH atau WFO lah atau sebagainya gitu. Jadi saya lebih pengen punya harapan ke diri saya sendiri, saya pengen dapat kerjaan yang lebih fleksibel gitu, tapi menjanjikan. Oke, iya mungkin rencana kedepannya bisa mulai cari info yang kegiatan sama kerjaan selalu ini ya. Oke, baik. Anaya mengingat waktu kita sudah 30 menit ya, yang tadi sudah saya katakan bahwasanya kita konseling ini 1 kali 30 menit ya. Apabila kedepannya Anaya masih ada rasa belum cukup nih untuk melakukan perencanaan tadi, bisa Anaya janjikan atau WhatsApp saya bisa janji ketemu kembali ya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih ya karena Anaya sudah datang ke tempat konseling ini, menyampaikan masalahnya, kebukanya sama saya, terbukaannya. Tenang aja, untuk masalah ini saya tidak akan menceritakan kepada siapa-siapa ya, karena ini menjadi asas kerahasiaan kita juga gitu ya. Untuk kedepannya semoga perencanaan tadi Anaya dapat bisa lakukan ya. Amin. Dan juga terapkan kedepannya. Saya pamit ya, sampai sini saja. Mohon maaf ya bila ada kesalahan atau apa dalam berkata-kata ya.